Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ruang kolaborasi, jenis, fungsi, prinsip, dan prosedur pemilihan dan pemanfaatan media. Kami beranggotakan Next. Saya 02 Alifia Rizky. Saya Azza Fariha Kamila. Saya Devini Putri Uriana. Saya Gigi Nuriana. Baik, untuk kasus yang pertama akan dipresentasikan oleh Gaya Kiki. Silakan. Kasus 1. Ada kasus guru seni budaya sedang merencanakan media pembelajaran untuk materi teori menggambar ragam hias di kelas 7 SMP. Lakukan analisis untuk mempertimbangkan 1. Pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya. 2. Analisis kelebihan dan kelemahan media yang dipilih. Dan 3. Analisis pertimbangan prinsip dan prosedur pemilihan media pembelajaran tersebut dan berikan argumennya. 1. Pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya. Materi teori menggambar ragam hias memerlukan penyampaian yang bersifat visual secara kuat agar peserta didik mampu memahami konsep bentuk, pola, serta motif secara menyeluruh dan tepat. Oleh karena itu, media pembelajaran yang bersifat audiovisual interaktif seperti video tutorial, menggambar, atau animasi interaktif melalui komputer multimedia menjadi pilihan yang paling tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Alasan utama pemilihan ini: 1. Materi video dan psikomotorik. Menggambar ragam hias melibatkan pengamatan bentuk visual dan keterampilan motorik halus, sehingga media yang mampu menampilkan gambar bergerak disertai suara jelas serta sesuai Sadiman DKP 1991. 2. Kemampuan multimedia. Komputer multimedia dan video meningkatkan siswa untuk mengamati proses secara bertahap, misalnya dari pembuatan pola dasar hingga pewarnaan. 3. Kesesuaian dengan karakteristik siswa kelas 7. Siswa usia ini masih dalam tahap pengembangan operasional konkret dan mulai menuju formal, sehingga mereka lebih mudah memahami hal-hal abstrak jika ditunjang dengan visualisasi nyata. 4. Meningkatkan minat dan motivasi. Media yang menarik dan interaktif akan membangkitkan motivasi siswa, terutama dalam pembelajaran seni yang menuntut kreativitas. Selanjutnya nomor 2 akan dibacakan oleh Farah. Baik, selanjutnya ada analisis kelebihan dan kelemahan media yang dipilih. Jadi, apa sih kelemahan dari media audiovisual interaktif? Yang pertama itu representasi realistis dan konkret. Jadi, media ini menampilkan proses menggambar secara bertahap dan nyata dari sketsa hingga hasil akhir. Ini membantu membangun pemahaman yang akurat dan runtut tentang teknik menggambar. Yang kedua ada stimulasi multi indera. Jadi, kombinasi suara dari guru dan gambar merangsang lebih dari satu indera sehingga pembelajaran lebih kuat dan berkesan. Yang ketiga ada interaktif dan dapat diulang. Jadi materi video itu bisa diputar ulang, dihentikan atau dijeda sesuai kecepatan belajar siswa. Hal ini memungkinkan personalisasi pembelajaran. Yang terakhir fleksibilitas penggunaan. Jadi media ini bisa digunakan dalam berbagai mode pembelajaran seperti tatap muka, hibrid, maupun daring. Untuk kelemahannya yaitu ketergantungan teknologi. Jadi media ini membutuhkan perangkat seperti laptop, proyektor, speaker, dan listrik yang mungkin belum tersedia di semua sekolah. Berikutnya kemampuan guru. Jadi nggak semua guru ini terampil menggunakan teknologi sehingga butuh pelatihan tambahan. Yang terakhir ada potensi pasif. Jika hanya menonton tanpa arahan refleksi, siswa bisa menjadi pasif, maka dibutuhkan
peran aktif guru sebagai fasilitator. Selanjutnya dijelaskan oleh Azza Fariha. Oke, yang ketiga yakni analisis prinsip dan prosedur pemilihan media. Dalam pemilihan media, guru harus mengacu pada prinsip-prinsip dan prosedur sistematis agar media yang dipilih itu benar-benar menunjang dalam pembelajaran. Oke, untuk prinsip-prinsip pemilihan media sendiri, menurut Wilkinson, Ali, dan Chaney, ada 5. Yang pertama, yakni tujuan pembelajaran. Tujuan menggambar ragam hias sendiri mencakup aspek kognitif, yakni aspek pemahaman, afektif, yakni audiovisual dapat mencakup ketiganya. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Usia SMP cocok untuk belajar melalui pengamatan, stimulasi, dan eksplorasi visual. Yang ketiga, kesesuaian materi dan rangsangan belajar. Media audiovisual dapat memberikan rangsangan gerak dan suara yang mendekati realitas yang tidak bisa disampaikan lewat media cetak maupun lisan saja. Yang keempat, lingkungan dan ketersediaan fasilitas. Sekolah yang memiliki perangkat digital bisa memaksimalkan penggunaan media ini. Dan yang kelima, fleksibilitas dan efektivitas biaya. Sekali dibuat atau dapat diakses misalnya dari YouTube atau platform pembelajaran lainnya yang bisa digunakan berulang kali tanpa biaya tambahan. Selanjutnya, next. Untuk prosedur pemilihan medianya sendiri, menurut Ali 1993, yakni yang pertama ada identifikasi tujuan instruksional yang ingin dicapai, selanjutnya dapat mengkaji karakteristik siswa dan konten pembelajaran, selanjutnya membandingkan beberapa alternatif media seperti media grafis, cetak, audio maupun audio visual, dan yang terakhir yakni memilih media yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sesuai dengan kondisi nyata. Selanjutnya, kami akan membahas untuk analisis media pembelajaran berdasarkan link video YouTube yang akan disampaikan oleh Devindi. Baik. Jadi, judul media atau materinya adalah menggambar ilustrasi. Pengertian jenis, fungsi, dan contoh. Kelas atau jenjangnya adalah kelas 8 SMP. Jenis medianya adalah video pembelajaran. Jadi yang pertama, aspek yang diamati adalah kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Jadi, dari hasil analisis kami, video pembelajaran ini sesuai dengan tujuan untuk memahami konsep ilustrasi dalam seni rupa. Video menjelaskan definisi, fungsi, jenis, objek, teknik, dan proses menggambar ilustrasi secara terstruktur. Media video membuat penyampaian materi menjadi dinamis, yang mana mendukung efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Narasi di awal dengan definisi dan diakhiri dengan proses langkah demi langkah, sehingga mendukung pencapaian tujuan kognitif dan psikomotorik, yakni memahami dan menggambar. Secara efektif, video dapat membangkitkan minat serta apresiasi siswa dengan penggunaan palet warna cerah, musik latar ringan, dan ragam gaya ilustrasi. Lalu yang kedua, aspek yang diamati adalah kesesuaian media dengan materi pembelajaran, berisi urutan organisasi materi, kedalaman, dan keluasannya. Video menyajikan materi ilustrasi secara terstruktur, dimulai dari pengertian, fungsi, jenis, objek, teknik, hingga proses menggambar sehingga urutan materi jelas dan mendalam untuk cakupan kelas 8. Urutan ini memudahkan siswa membangun pengetahuan dari konsep umum ke praktik. Kemudian video juga memberikan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, misalnya kelengkapan aspek dari pembahasan materi dan pemberian contoh ataupun ilustrasi pada setiap submateri.
Lalu video memiliki keseimbangan antara teori dan contoh praktik sesuai kriteria pemilihan media, yakni urutan organisasi materi, kedalaman, dan keluasannya. Yang ketiga, aspek yang diamati adalah kesesuaian media dengan karakteristik siswa, berisi budaya, status sosial, minat atau motivasi belajar, kemampuan awal, perkembangan emosi, intelektual, dan fisik. Jadi penggunaan grafik dan bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan perkembangan kognitif siswa kelas 8 yang telah memasuki tahap formal operasional. Dalam video juga menampilkan contoh ilustrasi sehari-hari, misalnya hewan peliharaan dan tumbuhan, yang mana dekat dengan pengalaman mereka. Durasi setiap segmen, durasi video kurang dari 9 menit, menjaga rentang perhatian siswa. Bahan yang digunakan seperti pensil, kertas, arang, dan lain sebagainya mudah diakses oleh semua siswa tanpa hambatan biaya. Lalu, gaya penyampaian bersifat komunikatif dan mendorong eksplorasi kreatif sehingga mampu memotivasi siswa dengan berbagai tingkat kemampuan awal sekaligus memfasilitasi perkembangan motorik halus dan kepercayaan diri saat mempraktikkan langkah demi langkah. Lalu, yang keempat, ada kesesuaian konten media dengan konsep teori berdasarkan topik materi. Jadi video ini secara umum sudah sesuai dengan kerangka teori ilustrasi dan prinsip-prinsip pembelajaran seni rupa. Definisi, jenis, fungsi, teknik, dan proses kreatif yang diuraikan sudah selaras dengan literatur seni rupa. Video menyajikan definisi ilustrasi yang sesuai dengan KBBI, yakni gambar foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku atau naskah tanpa adanya perubahan makna. Contoh jenis ilustrasi seperti kartun, karikatur, komik, karya sastra, Picnic merupakan klasifikasi yang umum dalam literatur desain grafis. Kemudian video mengenalkan teknik kering dan basah yang lazim dalam ilustrasi tradisional. Namun, dalam video tidak membahas teori warna dasar seperti roda warna iten yang dapat memperkaya pemahaman siswa mengenai harmoni warna dan ilustrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alivia. Baik, saya akan melanjutkan dari tanggapan uraian kesimpulan dari Devindi. Di nomor 5 sini ada kesesuaian media dengan gaya belajar siswa. Video pembelajaran ini menggabungkan elemen visual dan auditori secara sinkron, mendukung gaya belajar visual dan auditori. Visualisasi ilustrasi seperti kartun dan komik membantu siswa memahami konsep abstrak, sementara penjelasan verbal dengan bahasa sederhana mempermudah pemahaman makna. Namun, video ini kurang mendukung gaya belajar kinestik karena minimnya aktivitas interaktif atau demonstrasi praktis. Dari aspek kognitif, video berhasil menyampaikan informasi secara faktual dan terstruktur, membantu siswa membangun pemahaman komprehensif. Selanjutnya, di nomor 6, ada saran-saran terkait media yang dianalisis, yaitu video pembelajaran ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan elemen interaktif seperti pertanyaan relatif atau tantangan kreatif yang dapat dijeda. Penyesuaian terhadap beragam karakter siswa dan penyediaan versi dengan tingkat kesulitan berbeda akan membantu mengakomodasi variasi kemampuan. Teks pendukung juga penting untuk siswa berkebutuhan khusus atau yang lebih visual, serta memperkuat pemahaman peran ilustrasi dalam industri kreatif dan ekspresif diri. Ketujuh, ada refleksi dari hasil analisis, yaitu jika kita sebagai guru, maka pengembangan media yang akan digunakan sebagai pembelajaran harus mempertimbangkan keberagaman siswa, karena bersifat informatif dan inklusif. Kolaborasi dengan gaya siswa penting untuk menyesuaikan media dengan gaya belajar dan kesesuaian minat mereka. Teknologi sebaiknya digunakan secara bermakna, seperti ilustrasi dua dimensi atau aplikasi interaktif untuk latihan menggambar. Media juga perlu dievaluasi dan diperbarui secara berkelanjutan, berdasarkan umpan balik dan hasil belajar siswa. Kesimpulan, video pembelajaran efektif ini untuk materi ilustrasi seni rupa
untuk penyajiannya secara terstruktur, menarik, dan sesuai karakteristik siswa kelas 8. Namun, perlu penyempurnaan dalam interaktivitas, teori warna, dan diferensi konten untuk meningkatkan inklusivitas dan efektivitas pembelajaran sebagai media pembelajaran. Guru idealnya mengembangkan media dengan mendekatkan kolaboratif, berbasis teknologi, dan evaluasi berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawabnya kami buka di kolom komentar. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti ya. Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.